Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ma zalna fi hadha syahr, syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul ladzi wulida fihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan Ramadan, kalau kita mengatakan bulan Ramadan mulia karena adanya Lailatul Qadar, maka bulan Rabiul Awal mulia dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah panutan yang paling baik, afdalul qudwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ay qudwatun hasanah. Apa makna uswatun hasanah? Apa makna qudwatun hasanah? Suri tuladan. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW. Apa yang ada pada diri Rasulullah? Suri tuladan yang baik. Jadi kalau kita mau mencontoh segala sesuatu yang baik, ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pedagang yang tidak tahu cara berdagang dengan baik, maka lihat cara berdagangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pengembala tidak tahu cara mengembala yang baik, lihat cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembala. Jadi segala sesuatu dalam hal panutan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum sering membaca Maulid Sayyidil Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur di Bara'atul Istihlal, di pembukaannya mengatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad qudwatinal haqqi fid diyanah. Nah, jadi afdalul qudwah wa ahaqqul qudwah, haqiqatul qudwah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panutan yang paling baik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Baik di dunia maupun di agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan manusia di muka bumi ini. Nah, jadi kana asya yatiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup dalam keadaan yatim. Wa mata aziman, akan tetapi meninggal dalam keadaan mulia. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih daripada Allah. Maka sudah sepantasnya pada bulan Rabiul Awal, bulan ini kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Masa kita enggak mau bersalawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kata Allah. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah dari Allah untuk kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat 1 kali, maka pahalanya akan diberikan 10 kali salawat. Dan barang siapa yang bersalawat 10 kali, maka akan diberikan kebaikan 100 kali salawat. Barang siapa yang bersalawat 100 kali, maka akan diberikan 1000 pahala salawat. Terus-terusnya, dikali 10. Jadi itu fadilah dari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya di bulan ini kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil, Rasulullah mengatakan, al-bakhil, orang yang pelit itu bukan yang pelit harta. Orang yang pelit itu bukan yang pelit pertolongan. Orang yang pelit itu bukan yang pelit jasa. Al-bakhil, apa orang yang pelit kata Rasulullah? Ketika disebut namaku, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Itu orang yang pelit. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah itu orang yang paling pelit. Itu kata Rasul. Jadi mari kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melaksanakan hauliyah. Ma'had Al-Jariyah, Pondok Pesantren Al-Jariyah Nahdlatul Wathon, Dasan Baru yang ke-14 ya kalau nggak salah, yang ke-14, dan harapan kita semoga madrasah ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah,
Madrasah ini didirikan oleh orang yang soleh. Madrasah ini didirikan oleh orang yang berilmu. Madrasah ini didirikan oleh orang yang mempunyai hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai niat perjuangan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semoga Allah melindungi atau menjaga siapapun yang mengajar di madrasah ini. Semoga Allah menjaga siapapun yang berjuang dalam madrasah ini. Semoga Allah menjaga siapapun yang ikut dalam membangun madrasah ini. Semoga Allah menjaga siapapun yang ikut mendoakan madrasah ini. Dan semoga Allah menjaga tulab, semoga Allah menjaga mudarrisin, semoga Allah menjaga al-amilin, semuanya yang berkaitan dengan madrasah semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tidak banyak yang ana sampaikan tentang madrasah ini karena pendirinya lebih tahu, Bapak Tuan Guru Haji Rusdi LC. Hafizahullah, semoga Allah memanjangkan umurnya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala mara bahaya. Amin. Nah, jadi pesan buat para santri. Jadi pesan ini bukan dari seorang yang berilmu kepada muridnya. Jadi pesan ini dari orang yang lebih tua. Pesan ini dari orang yang lebih senior. Pesan ini dari orang yang lebih dahulu belajar di Al-Jariyah kepada murid-murid yang baru. Nah, jadi jangan anggap pesan ini dari orang yang berilmu, tidak. Anak itu nggak ada ilmu, sedikit pun tidak ada ilmu. Anggaplah pesan ini sebagai pengalaman saja. Nah, jadi rajin-rajinlah dalam belajar. Jaddidu niyatukum, jadi perbaluilah niat, terus bermujahadah dalam murajaah. Karena antum pada saat ini merupakan orang yang paling beruntung. Kenapa ana mengatakan orang yang paling beruntung? Karena di akhir zaman itu sangat susah untuk menuntut ilmu dengan cara bertalaki. Nah, khusus sekarang kita ditimpa musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah yang sangat besar, virus. Virus ini melarang kita untuk bertalaki. Apa itu talaki? Menuntut ilmu tanpa perantara. Itu arti talaki. Jadi seorang murid dengan seorang guru langsung berhadapan. Jadi seorang guru menjelaskan, di depannya langsung seorang murid, itu namanya bertalaki. Nggak ada perantara. Sekarang apa yang terjadi di zaman kita? Gurunya di rumah, di depan layar, dan muridnya di rumah, di depan layar. Menggunakan sinyal, menggunakan jaringan. Di mana berkahnya? Kita juga tidak bisa menyalahkan. Karena itu zaman, kita harus mengikuti zaman. Ada yang belajar via online, ada yang belajar semuanya. Jadi antum merupakan orang yang paling beruntung karena bisa bertalaki bersama masyayikh. Nah, antum sudah punya Syekhna Rusdi di sana. Antum sudah punya Tuan Guru Siraj. Manfaatkan beliau-beliau supaya antum bisa bertalaki kepada beliau. Nah, karena ilmu itu wal ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Jadi cahaya itu nggak bisa didapatkan dengan tidur. Cahaya itu nggak bisa didapatkan dengan bersantai-santai, tidak bisa. Nah, jadi itu manfaatkan. Nah, setelah antum melewati fase bertalaki, antum akan masuk ke fase taraki. Nah, tadi talaki di bawahnya, jadi di atasnya at-taraki. Apa itu taraki? Naiknya derajat seseorang. Jika antum sudah ikhlas menuntut ilmu kepada seorang guru, jika antum sudah bersungguh-sungguh dalam belajar, maka antum akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat antum tambah kuat, niat antum tambah bersih, dan perjuangan antum tambah ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bertarakki. Nah, jadi antum pada saat ini merupakan orang yang paling beruntung bisa belajar di Ma'had Al-Jariyah. Ada berapa banyak orang ya teman-teman berharap untuk bisa menjaga diri dari maksiat, nggak bisa. Tapi antum berada di asrama, berada di pondok, berada di ma'had, berada di madrasah, sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari maksiat, dan tidak lupa pula harus melindungi diri dari maksiat. Karena maksiat itu di dalam dan di luar pondok pasti ada. Jangan kita mengatakan di dalam kebaikan tidak ada keburukan. Tidak, justru di dalam kebaikan itu ada keburukan. Nah, jadi Masya Allah, kita madrasah ini mempunyai tim hadrah. Masya Allah, ana selalu menonton. Jadi postingan-postingan, jazakallah khair Ustaz Tohiruddin, ada postingan-postingan, terus semua yang diupload di media, ana pasti nonton. Kalau hadrah Al-Jariyah yang tampil, kemarin pas lomba, semuanya ana sudah tonton, dan Masya Allah perkembangannya sangat pesat.
Itu menjadi PR kita ke depan supaya tambah bagus lagi hadrah kita. Jadi nanti insya Allah sepulang dari Yaman kita akan membawakan kasidah-kasidah Yaman. Kita akan di sini sudah kita kumpulkan berbagai kasidah-kasidah lagu-lagu Yaman. Nanti bisa kita terapkan pada adik-adik. Jadi terus ya, hadrah itu bagus, hadrah itu positif. Hadrah itu sesungguhnya antum berselawat kepada Rasulullah SAW. Banyak orang sekarang nggak mau berselawat kepada Rasul. Bagaimana caranya? Ya kita panggil mereka dengan cara berhadrah, dengan cara qasidah. Pasti mereka mau hadir. Mana lebih banyak jamaahnya? Duduk di masjid zikir, berselawat, baca kitab. Dengan ada di sebuah acara yang menggunakan gendang, yang menggunakan instrumen, dan berselawat kepada Rasulullah. Seperti yang kita lakukan. Pasti yang menggunakan alat yang modern yang didatangi oleh manusia. Nah ini sesuatu yang positif. Kita memanfaatkan tajdiduz zaman, kita memanfaatkan sesuatu yang baru di zaman ini. Nah, jadi intinya tujuan dari kita melakukan hadrah itu untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Terus berselawat kepada Rasulullah banyak caranya. Nah, salah satunya seperti yang kita lakukan ini hadrah, tim hadrah. Kalau perempuannya mungkin tim wasiat namanya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan membuat tim wasiat untuk perempuannya. Nah, jadi itu karena salawat kepada Rasulullah SAW itu sekali lagi sangat penting ya. Wassalatu ala nabi yarfa wa yanfa wa yashfa. Bisa mengangkatkan derajat. Wa yanfa bermanfaat bagi siapa yang berselawat. Wa yashfa dan bisa memberikan syafaat bagi siapa saja yang berselawat. Nah, jadi itu saja yang bisa Ana sampaikan. Sekali lagi kepada para santri, kepada para santriwati, sabar. Inti dalam menuntut ilmu itu adalah sabar. Kalau antum sudah mempunyai kesabaran, antum akan mendapatkan natijah, antum akan mendapatkan hasil yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan isbiru wasabiru warabitu. Nah, jadi Allah sudah memesankan, Allah sudah menyuruh kita untuk bersabar. Memang hakikat manusia apalagi sebagai penuntut ilmu itu harus bersabar. Enggak ada perjuangan yang manis itu enggak ada. Bukan perjuangan namanya kalau sesuatu terus diberikan kemudahan. Tidak. Perjuangan itu pasti ada halangannya. Tapi setelah ada halangan pasti ada sesuatu yang manis di belakangnya. Nah, jadi memang tidak betah, terus ada mau pindah, nggak bisa belajar, nggak bisa ngapal, sangat wajar itu. Nggak bisa kita mengatakan, itu ngapain nggak betah, nggak bisa. Itu sangat wajar. Semua orang merasakan seperti itu. Antum baru 2-3 tahun di sini Al-Fakir, Anas di sini udah mau 5 tahun. Belum pulang sedikit pun. Masalah mau pulang apa enggak, sangat pengen untuk pulang. Tapi kita harus bersabar. Nah, jadi kesabaran akan berbuah kemanisan. Jadi fil akhir, pada akhir dari kalimah ana di sini, ana mau minta doa kepada antum-antunna, kepada Bapak pendiri, Bapak Tuan Guru, supaya dipermudahkan di dalam segala urusan di sini. Insya Allah tahun ini adalah tahun terakhir. Di Hauliah yang kemarin Ana sudah mengatakan Hauliah depan Ana sudah di rumah, tapi Ana minta maaf dan ternyata masih di sini juga. Jadi insya Allah Hauliah yang kedepannya lagi, Hauliah yang satu kali lagi insya Allah akan bisa hadir bersama antum, bersama antunna. Nah, jadi intinya seperti itu. Ana minta doa semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan ketenangan, semoga selalu diberikan kesabaran seperti yang sudah kita sampaikan dalam menuntut ilmu. Nah, jadi salam dari Yaman. Di sini ana merekam video ini pagi ya, jam 7, sekitar jam 7 baru selesai futur. Kita rekam video, kemarin diminta sama Ustaz Tahiruddin. Nah, jadi intinya kita saling mendoakan semoga kita selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Dan semoga yang terpenting adalah ma'had kita semoga terus berjaya, semoga terus berkembang, semoga terus dikenal, semoga terus menjadi pencetus ulama fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada orang tua kita semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal selalu diberikan tempat yang layak di sisinya, yang masih hidup semoga dipanjangkan umurnya, dilindungi dari fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang Ana sampaikan. Ana Ahmad Syukur Anugrah dari Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.